Masih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pertama, saya ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 27 Gresik. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah anak-anak sudah diterima sebagai siswa-siswi kelas 7 yang baru. Dan selamat anak-anak sekarang menjalankan masa MPLS. Untuk hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Wahab. Saya di sekolah ini memegang materi ilmu pengetahuan alam. Untuk hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pola hidup sehat dan penyakit corona. Anak-anakku sekalian, kita ingat pepatah bahwa mencegah suatu penyakit ini lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu anak-anak, tolong jaga kesehatan kita bersama. Sebelum jatuh sakit, lebih baik kita menjaga. Kita ingat bahwa supaya kita tidak terkena suatu penyakit, kita diusahakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Bagaimana caranya? Caranya bisa dengan makan makanan yang bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, bisa dengan menggunakan olahraga yang teratur. Dengan demikian, insya Allah kekebalan tubuh kita akan terjaga dengan baik. Jika tubuh kita ini kekebalan kita itu rendah, maka penyakit apapun mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita. Selama tubuh kita kebal, maka penyakit itu tidak akan pernah mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita diusahakan untuk selalu menjaga kekebalan tubuh kita. Anak-anakku sekalian, sekarang di negara kita terkena suatu wabah atau pandemi, yaitu penyakit corona. Sehingga anak-anak masa MPLS ini, anak-anak tidak bisa masuk ke sekolah seperti biasa, hanya menggunakan sistem daring. Ini karena apa? Karena adanya khawatir pemerintah kita ini penyakit corona semakin menyebar luas. Agar anak-anak lebih paham, Bapak sedikit akan menjelaskan tentang penyakit corona. Sebenarnya anak-anak, penyakit corona ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu virus. Seperti penyakit-penyakit yang lain, seperti penyakit flu, penyakit SARS, penyakit MERS. Ini juga penyebabnya virus. Dan hampir semuanya ini menyerang saluran pernapasan. Oleh karena itu, penyakit corona ini yang diserang adalah sistem saluran pernapasan kita. Oleh karena itu, yang paling penting ini adalah kita jaga tadi kekebalan tubuh kita.
Langkah awal, apakah kita itu terkena suatu penyakit corona ataukah tidak? Ini kita harus tahu apa tanda-tandanya penyakit corona atau apa gejala-gejala penyakit corona. Sebenarnya penyakit corona ini gejalanya hampir sama dengan infeksi saluran pernapasan biasa seperti flu. Maka tanda-tandanya kalau kita terkena flu, ini adalah demam, suhu badan kita naik, pilek, batuk, saluran tenggorokan terasa sakit, juga sakit kepala. Oleh karena itu, kita yang paling sering kita lihat bahwa gejala atau tanda kita terkena penyakit corona ada 3 gejala umum. Ada 3 gejala umum. Yang pertama adalah demam atau suhu tubuh kita naik. Jika suhu kita diukur dengan derajat di atas 37 derajat atau di atas 38 derajat Celcius, maka kita diindikasi ada tanda-tanda terkena penyakit corona. Hanya diindikasi saja. Tanda yang kedua adalah batuk kering, batuk-batuk. Dan yang ketiga adalah sesak napas. Nah, ini adalah gejala-gejala yang umum. Ada 3 gejala umum ini. Dan masih ada gejala-gejala yang lain. Oleh karena itu anak-anak, kita harus menjaga agar kita tidak sampai tertular oleh COVID-19 ini. Cara penularannya ini sebenarnya dulu ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini menular dari hewan ke manusia. Ternyata sekarang bisa saja penyakit corona ini menular dari manusia ke manusia. Adapun cara menularnya penyakit corona ini atau tertularnya COVID-19 ini dari satu orang ke orang lain bisa melalui beberapa cara. Mungkin yang pertama, kita tidak sengaja anak-anak menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 ini batuk atau bersin. Percikan ludah itu bertebaran di udara. Kemudian jika percikannya itu terhirup oleh kita, maka kita juga bisa tertular oleh COVID-19. Yang kedua, kita memegang mulut, hidung, tanpa mencuci tangan lebih dahulu. Setelah menyentuh benda-benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Mungkin cara yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan agar kita anak-anak
untuk mendiagnosis penyakit corona atau COVID-19, caranya paling tidak ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan rapid test untuk mendeteksi adanya antibodi yang dikeluarkan tubuh kita untuk melawan virus corona. Yang kedua, bisa menggunakan swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak kita. Dan yang ketiga, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi adanya cairan di dalam paru-paru. Ini. Dengan pencegahan penyakit corona, agar kita tidak terkena penyakit corona, yang paling penting, anak-anak, yang pertama, ada istilah yang namanya physical distancing, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain saat kita keluar rumah atau ada berkerumun banyak orang. Yang kedua, kita menggunakan masker saat beraktivitas di tempat-tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, kita rutin mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat-tempat yang umum. Selanjutnya, jangan menyentuh muka, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Kemudian, yang paling penting, kita tingkatkan kekebalan tubuh kita dengan banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian pengobatannya, penyakit corona ini sampai saat ini belum ada obatnya. Nah, untuk memperedakan, maka bisa digunakan obat pereda demam atau nyeri. Kemudian adalah istirahat yang cukup dan melakukan isolasi mandiri. Ini. Dan yang selanjutnya adalah banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh kita. Anak-anakku sekalian, perlu kita renungkan bahwa semua penyakit ini datangnya dari Allah. Dan Allah lah yang akan menyembuhkannya. Kita hanya bisa berusaha. Oleh karena itu, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Anak-anak sekalian, mungkin ini sedikit tentang paparan penyakit corona. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri anak-anak, barangkali Bapak Wahab dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.